Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking guys. Jadi kali ini gua bakalan mengawakeningkan hero yang keempat mungkin ya, kalau secara urutan soal awakening. Hero apakah itu? Mari kita mulai. Ya, jadi kali ini gue bakalan mengawakeningkan hero keempat gua, dan sebenarnya bisa diawakening sejak minggu kemarin sih. Ya, intinya sudah bisa diawakeningkan sudah berapa lama yang lalu. Cuman setelah menunggu event tertentu dan juga butuh momen tertentu, akhirnya gue putuskan hari ini aja gue awakeningkan gitu ya. Jadi hero apakah itu? Ya, seperti di thumbnail kita bisa lihat hero itu adalah Leandra. Leandra sendiri adalah hero season ketiga dari role Archer. Role Archer gua kalau bisa diurut berarti Arthur itu dari season pertamanya dan sudah awakening. Yulmi season keduanya dan juga sudah awakening. Dan terakhir Leandra season ketiganya dan akan awakening. Kenapa gua selalu bilang dari awal yang namanya game seperti ini kita perlu planning. Setidaknya kalau misalkan tidak sesuai dengan planning yang kita buat, tapi bisa menyerempet dalam artian mungkin waktunya lebih lama atau waktunya bisa dipercepat. Tapi yang jelas jika di planning pasti bakalan tercapai seperti itu ya. Cuman tinggal masalah waktunya nih, bisa cepat ataupun bisa lambat seperti itu. Dan di season ketiga otomatis target utama gua adalah untuk mengawakeningkan hero Archer di season 3-nya. Dan setelah mengawakeningkan prospeknya seperti apa ya, mari kita bahas setelah kita mengawakeningkan Leandra. Oke, di sini kita untuk mengawakeningkan Leandra kita cuma butuh untuk ya melengkapkan ini saja sih sebenarnya. Jadi sudah dapat 50 ditambah 30 dan bam, sudah selesai. Jadi syarat pertamanya core yang di sini sudah max semua. Jadi core talent ke-6 core talent ini sudah max di 5/5. Lalu syarat yang keduanya skill 1 dan skill 2-nya juga sudah level maksimal, yaitu level 10. Dan yang terakhir adalah proses awakeningnya. Tentu saja kita cukup klik saja di sini untuk mengawakeningkan. Nah, jadilah Leandra yang versi sudah awakening. Jelas ada perbedaan yang cukup signifikan daripada Leandra yang sebelum awakening tentunya ya. Ini sudah versi Leandra awakeningnya dan sudah kita lihat. Lalu kita bahas, karena sebelumnya gue belum sempat membahas soal Leandra, jadi sekalian aja kita bahas saja. Dan di sini untuk melihat latar belakang Leandra, itu kalian bisa lihat dia di sini untuk ceritanya. Dan untuk tipenya dia adalah Archer, PvP dan counter attack. Maksudnya counter attack ini adalah ada pengurangan damage untuk counter attack yang dia dapatkan. Bisa dikatakan dia sebagai counternya hero-hero pikemen sih, seperti itu ya. Niat aslinya dari development, makanya diberikan tipe counter attack ini.
Lalu dari keahliannya, dia di bidang perdagangan, maka dia talent SS-nya ada di perdagangan. Dan juga di talentnya, mari kita lihat. Seperti yang tadi gue bilang di core yang pertama ini, atau di skill core yang pertama, ini adalah damage counter attack yang diterima troops itu bakalan dikurangi 45%. Makanya tadi kenapa Leandra punya tipe counter attack? Ya salah satunya dikarenakan core yang pertama ini. Lalu di core yang ketiganya, yaitu adalah berupa skill corporation. Jika target terkena burn, serangan berpeluang 25% memberikan damage langsung atau faktor damage-nya 500. Jadi maksud dari damage langsung itu berarti ya udah kayak serangan penetrasi aja. Jadi sudah pasti kena target. Itu maksud dari damage langsung. Jadi sudah pasti kena targetnya. Cuman nanti apakah targetnya punya seal atau apa itu beda cerita lagi. Cuman yang jelas ini adalah yang dimaksud dengan sudah pasti kena targetnya. Itu faktor damage. Jika target tidak terkena burn, maka terus berpeluang 25% untuk menyembuhkan satu kali. Ya, terus berpeluang menyembuhkan satu kali dengan peluangnya 25%, faktornya 500. Itu. Jadi kondisinya adalah ketika kena burn atau tidak kena burn. Dan itu status dari targetnya ya. Kalau misalkan keduanya ini ke hero kita sendiri itu malah jadi kayak buff. Cuman kalau misalkan untuk target ya ini jadinya debuff seperti itu ya. Kalau masih ada yang bingung antara ini kok ada yang bilang buff, ada yang juga yang bilang debuff seperti itu. Jadi tinggal lihat aja konteksnya itu dikasihkan ke siapa. Kalau misalkan dikasihkan ke targetnya berarti itu jadi debuff. Tapi kalau konteksnya itu dilihat dari si penyerang atau pemilik hal utamanya, yaitu jadi buff. Karena burn yang terkena ke target itu jadi buff versi si archernya itu sendiri karena dapat meningkatkan damage itu. Jadi tergantung kalian melihatnya dari mana. Itu bisa jadi debuff atau buff. Jadi nggak usah diperdebatkan nggak sih kalau yang soal kayak gitu. Oke, lanjut ke core keenamnya. Core keenamnya itu adalah berupa skill common. Ya, skill common lagi. Skill common. Setiap 6 detik memberikan poison kepada target. Jadi sudah pasti dikasih debuff poison ke targetnya. Dan memberikan damage berkelanjutan setiap detik. Faktor damage-nya adalah 650 selama 2 detik. Berarti totalnya adalah 1300 faktor damage-nya. Dan dari core ini kita bakalan mengacu bagaimana kita membuild skill yang cocok untuk Leandra. Dan juga skill yang cocok untuk timnya Leandra itu sendiri. Dan mari kita lanjut ke bagian skillnya. Skill versi sudah awakeningnya, yaitu adalah memberikan satu kali damage langsung. Faktor damage-nya adalah 1400. Dengan peluang 50% bakalan melancarkan satu kali serangan lagi. Berarti bisa 2 kali serangan dalam satu waktu. Dan itu bisa ditotal jadi 2400. 2800 begitu ya. Dan juga setelah itu dia berpeluang 50% lagi untuk menyebabkan debuff poison. Yang dimana efek dari debuff poison ini memberikan damage faktor kepada si target sebesar 600 selama 3 detik. Jadi totalnya kalau ditambahkan semua damage dari Leandra dalam satu kali serang bisa sampai ke 4600. Karena 2800 ditambah 1800 yang dari mana 1800 itu dari damage poisonnya.
600 dikali 3 detik. Seperti itu ya. Lalu di skill keduanya Leandra itu adalah ketika troops yang dipimpin oleh Leandra ini melakukan serangan dasar, berpeluang 20% memberikan efek burning atau efek debuff burn kepada targetnya. Dan juga memberikan faktor damage sebesar 200 selama 2 detik. Jadi total kerusakannya adalah 400. Jika peluang kena debuff burn-nya ini berhasil. Tapi jika target sudah terkena poison, jadi misal target yang kita serang itu ternyata sudah kena status poison duluan, maka troops yang digunakan Leandra itu bakalan meraih 100 rek. Jadi bisa dibilang lebih efektif kalau misalkan Leandra targetnya itu sudah dicap dengan poison. Itu sih versi gua. Dan itu berpengaruh ke bagian talentnya, ke bagian talentnya lagi, ke bagian skill yang gua pasang. Nah, di sini untuk menemani core yang pertama, gua menggunakan skill event blessing. Karena ya kegunaannya kalian juga bisa baca sendiri atau kalian kalau misalkan mengikuti video gua sebelum-sebelumnya pasti tahu dengan skill yang satu ini, event blessing ya. Terus juga untuk melengkapi core yang ketiga dari Leandra itu ada Reckless, yang dimana kalau Reckless itu adalah ketika target kena burn maka dia mendapatkan penyembuhan 810. Faktornya itu faktor penyembuhannya. Tapi kalau misalkan tidak kena burn itu adalah 76 rek. Jadi ada dia meraih rek tambahan sebesar 76. Nah, ini sinkron kan dengan core talent yang ketiga. Jadi kalau misalkan di core talent, kalau misalkan musuhnya kena debuff burn, maka dia bakalan kena faktor damage 500. Tapi kalau enggak, penyembuhan 500. Tapi kalau misalkan di Reckless itu dibalik. Kalau misalkan kena burn, dia kena faktor penyembuhan. Tapi kalau misalkan nggak kena burn, maka dia memberikan reg gratis kepada Leandra. Itu gunanya kenapa harus ada Reckless di salah satunya skill Leandra. Itu versi gua ya. Kembali lagi ini versi gua. Lalu di sini buat sekalian orang yang mungkin kadang generik dengan combo yang dimiliki oleh Leandra, karena pasangan Leandra itu nggak jauh-jauh dari yang namanya Yulmi biasanya. Nah, ini tergantung sih, nanti ada Leandra Yulmi, ada juga Leandra Arthur. Tapi alasannya kenapa dengan Yulmi itu alasannya ada di skill ini, skill season ketiganya atau Poison Arrow. Jadi Poison Arrow ini kalau misalkan dipasangkan dengan selain Leandra atau Yulmi, dua hero ini ya, tapi kita ngasih skill Poison Arrow di tengah-tengah ya, itu nggak cocok sama sekali kawan. Jadi cocoknya Poison Arrow ini harus dikombokan dengan Yulmi dengan Leandra. Emang dua hero ini harus ada dalam satu squad, maka Poison Arrow ini benar-benar dampaknya itu besar sekali ke combo tersebut gitu ya. Terus ketika kalian sudah ada di KVK 3 ke atas, hindari yang namanya skill tipe kayak gini. Jadi skill common yang aktifnya setiap 9 detik sekali. Karena kenapa? Karena di sini itu sudah ada skill common juga, skill keduanya yang 9 detik. Jadi semakin banyak skill yang 9 detik kalian kumpulkan jadi satu, itu bahkan membuat archer yang notabene-nya tidak terlalu kuat dalam defense dan HP-nya itu gampang untuk kalah lebih dulu sebelum skillnya aktif. Makanya jangan terlalu banyak menumpuk skill yang tipe 9 detik ini ke hero archer. Ya kalau cuma 2 ya masih oke lah, kita
masih bisa toleransi. Tapi kalau misalkan nyampe 4 atau 3 itu ya kasihan hero-nya sih menurut gua. Terus untuk menopang tadi, karena kan tadi kita lihat skill awakeningnya Liandra itu ada kemungkinan 50% ya. Itu berarti berbanding lurus dengan ketika Liandra aktif skill pertamanya secara kontinu dan secara istilahnya itu pasti. Makanya di sini gua berikan juga skill first strike. Jadi biar di 30 detik pertama kita benar-benar membombardir musuh itu dengan yang namanya skill. Jadi kita nge-spam skillnya. Dan memang ini identik dengan istilah kita yaitu adalah hit and run. Jadi kita menyerang langsung kabur. Tapi ya normalnya memang seperti itulah alur permainan dari Archer. Jadi ini adalah cara paling efisien, bukan maksud kita ngikutin orang, tapi emang ini yang paling efisien versi orang kebanyakan atau ya versi gua pribadi. Jadi setelah gua mencoba beberapa hal, ternyata ini yang lebih cocok. Tapi nanti ketika itu Liandra dengan Arthur, ya itu beda komposisi lagi kawan ya. Jadi nggak bisa ini dipukul rata untuk Yulmi dan Liandra, tapi nanti ketika Liandra dengan Arthur pun berbeda. Alasannya kenapa? Kalau Liandra dengan Arthur itu ada di core pertamanya, karena di core pertamanya itu sama. Jadi kalau di Liandra itu reduce damage counternya 45, sedangkan di Arthur itu 40%. Jadi kalau digabungkan totalnya jadi 85%. Terus kalau ditambahkan dengan tadi defense blessing, jadi totalnya sekitar 115%. Atau bisa kita bulatkan jika semuanya aktif bersamaan, ada kemungkinan di 120% pengurangan damage counter, dan itu sangat besar lawan untuk menghadapi yang namanya Pikeman, yang dimana Pikeman itu sangat bergantung dengan yang namanya counter damage ya daripada dia serang. Jadi ketika kalian ketemu kayak Roski itu lebih baik jangan dikeroyok sih menurut gua. Jadi ketika kalian buy one dengan Roski, kalian menggunakan Archer, peluang untuk kalian menang itu lebih tinggi ketimbang kalian bertemu Roski yang sedang dikeroyok dan kalian ikut ngeroyok dia. Karena kalau Roski yang sudah benar-benar jadi steelman, dikeroyok itu malah dia semakin kuat. Jadi timbal balik ke kalian mungkin tidak begitu signifikan. Tapi kalau misalkan dia dalam artian buy one dengan kalian selama masih di satu tingkatannya sama dengan dia, kemungkinan kalian menang itu ada. Seperti itu ya. Itu yang sering gua rasakan sih. Ya bebas tergantung orang. Karena gameplaynya setiap orang itu berbeda, jadi nggak bisa gua samakan karena faktor untuk menang juga banyak caranya. Bro, ada yang baru nih. Buku Handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga KVK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Jadi ini hanyalah versi gua. Jadi nanti kalian silahkan riset untuk hero apa saja yang kalian punya dan skill apa saja yang kalian punya. Cuman selalu ingat nasihat gua, ketika kalian sudah masuk KVK 2 atau KVK 3 dan seterusnya, usahakan sekali nih, itu adalah skill-skill yang kalian miliki itu minimal sudah bintang 5 atau bintang max kalian. Seperti yang di sini ya, itu rata-rata gua sudah bintang
6 sih, udah max semua. Ini bintang 5, ya paling nggak bintang 5 lah. Kalau ini emang sengaja karena gue belum punya alatnya, jadi ini untuk keperluan tadi untuk menekan si Harald, karena Harald itu butuh slow-nya. Terus di sini itu udah bintang 5 juga. Nah, ini lebih lengkapnya gini ya alasannya. Ini 10%. Kalau misalkan max itu 20%. Nah, di sini butuh maxnya itu lumayan gitu. Jadi karena menimbulkan cuman beda 10% di sini karena kita cuman butuh slownya, maka gue pakai aja. Jadi nggak masalah kalau dia masih bintang 2. Itu penjelasannya. Lalu di bagian ini juga sama, kita sudah maksimal semua ya. Maksimal juga. Ini juga maksimal semua. Dan memang kita nggak menggunakan semua skill yang sudah full star itu pasti levelnya dimaksimalin. Karena full star tapi levelnya nggak dimaksimalin itu tandanya adalah skill yang belum waktunya digunakan atau belum menemukan hero yang tepat untuk menggunakan skill tersebut. Seperti itu ya. Oke, itu aja. Jadi saran gue adalah untuk squad utama kalian jangan lupa diberikan dengan skill-skill yang sudah level maksimal full star juga. Seperti itu. Dan ini adalah Leandra yang sudah awakening. Dan jika kalian ingin tahu sekarang di login yang keberapa, sekarang itu ada di login yang ke 329, hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun ya. Tapi kalau misalkan jaraknya daripada Yulmi kemarin, ini udah termasuk lebih singkat lagi. Karena kalau nggak salah inget gua itu Yulmi itu di 241 apa 45 ya, lupa gua. Antara itu. Jadi ini belum nyampai 100 hari setelah gua mengawakeningkan Yulmi. Artinya sih di situ. Dan prospeknya setelah gua mengawakeningkan Leandra, gua udah nggak ada prospek apapun sampai season 3 selesai atau sampai KVK 3 selesai. Jadi nanti di season keduanya lagi di season keempatnya baru gua mulai prospek baru lagi dalam artian untuk mengincar hero selanjutnya. Jadi selama masa tenggang ini gua cuman ya ikutin event-event aja tapi nggak begitu serius ya, karena gua menambung sumber daya untuk hal lain. Karena tujuan gua di setiap seasonnya itu simple banget, cuman menargetkan hero awakening saja dari setiap seasonnya, dan itu sudah tercapai. Untuk season ketiga tercapai lebih cepat, dan untuk season keempatnya nanti gue bakalan tabung lebih awal dan juga menyediakan sumber daya yang lebih banyak biar kalau ada event-event yang baru itu gue bisa langsung masuk top rank tertentu yang dimana gue hadiahnya bisa untuk mempercepat tadi mengawakeningkan hero selanjutnya. Walaupun ya belum awakening secara penuh, tapi sambil menunggu hero selanjutnya dan selanjutnya lagi keluar, itu bisa jadi perbandingan sebelum gua menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang terbaik. Oke, ini aja yang bisa gua bagi untuk kalian. Terima kasih sudah mendengar ocehan gua sampai detik ini. Dan ya selalu tinggalkan komen di bawah, like dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Itu aja, salam fighting dan bye.